Sahabat sebentar, kita lanjut lagi di acara Sporta, masih bersama saya Anto, kemudian Fauzi Nugroho dan Wildayanti dari bolasport.com. Ini sebelum kita bicara mengenai partai klasik Persija versus Persib Bandung, eh, Persija Jakarta di klasemen sementara kali ini ya, Fauzi dan Wilda, ini berada di posisi ke-9. Ada apa dengan Persija termasuk prestasi yang turun naik dari Persipura Jayapura? Kalau untuk Persipura itu mungkin karena bisa dibilang karena masih banyak mengandalkan pemain mudanya ya Persipura untuk musim ini. Mereka lebih banyak mengandalkan pemain muda, setelah itu banyak ditinggalkan juga pemain-pemain berpengalaman, pemain seniornya seperti Wazalosa juga udah meninggalkan terlebih dahulu kan. Dan untuk Persija mungkin karena apa ya ini? Lebih iya, kalau pelatihnya juga kemarin bilang butuh proses gitu kan. Kalau mereka masih belum bisa tampil konsisten ya. Kalau di seri pertama mereka tidak terkalahkan, tapi di seri kedua kemarin mereka tampil kurang meyakinkan juga karena kalah 2 kali ya kalau nggak salah. Seri baru belum menemu hasil yang terbaik lah di seri kedua kemarin. Kurang konsisten menurut saya sih. Iya, kalau bisa dibilang tim ibu kota di seri yang ketiga bisa lebih baik ya. Semoga saja bisa lebih baik. Saya beralih ke Persib Bandung nih, Mas Fauzi dan Willa. Melihat penampilan Persib Bandung di seri 1 dan seri 2 ini seperti apa? Persib Bandung cukup memuaskan dari beberapa pertandingan yang telah dijalani di seri kedua ini, bahkan Persib meraih 5 kemenangan beruntun, berarti belum terkalahkan. Kemudian meraih 5 kemenangan beruntun, berarti kan sudah berada dalam tren positif. Sudah menemukan pola terbaiknya pelatih Persib Bandung, Robert Rene Albert, dengan kehadiran Geoffrey Castellion, striker yang sempat absen di awal musim karena sakit, kemudian adanya Fresh Butuan yang juga bisa tampil cukup bagus di beberapa laga terakhir, dan Wander Luiz yang akhirnya juga bisa mencetak gol untuk Persib di seri kedua ini dan mulai menemukan aura sebagai goal getternya. Oke. Ini kabar pemain yang asal Palestina itu bagaimana, Fauzi? Ya, Muhammad Rashid ini juga menjadi salah satu kunci permainan apik Persib Bandung sejak seri pertama. Dia beberapa kali juga 2 pertandingan kalau saya tidak salah itu menjadi penentu kemenangan bagi tim. Nah, terus dia juga suplai bola ke lini depan juga sangat bagus. Pemainnya cukup ramah kalau kita melihat di media sosial, cukup dikagumi sama Bobotoh ini dia. Betul. Cuma kalau nggak salah nanti akan absen ya karena akan membela Palestina pada kualifikasi ya? Atau bagaimana Mas kabar terbarunya? Kalau kabar terbaru kualifikasi Piala Asia masih cukup lama, mungkin baru tahun depan. Jadi kemungkinan dia absen masih belum ada kabar yang jadi manajemen Persib Bandung. Iya, mudah-mudahan bisa tampil ya sehingga Persib tampil dengan kekuatan penuh ya, Fauzi ya. Iya. Oke. Termasuk menariknya Persib, Mas. Kaptennya itu gonta-ganti. Iya. Ya kan? Nggak dipegang satu pemain. Fauzi ngeliatnya bagaimana nih dengan pergantian beberapa pemain yang bisa menjadi kapten? Kalau saya melihat tidak begitu bermasalah dengan permainan dari Persib Bandung itu sendiri ya, karena sebenarnya saya menilai motor serangan Persib itu ada di lini tengah dari Muhammad Rashid dan Mark Klok. Jadi siapapun kaptennya, entah itu di belakang, itu di lini tengah, asalkan 2 pemain itu bisa diturunkan salah satunya aja, itu sudah jadi kunci permainan Persib Bandung menurut saya. Oke, jadi Rene Alberts memberikan kepercayaan beberapa pemainnya untuk menjadi kapten ya, dan ternyata membawa hal yang positif ya terhadap permainan dari Persib Bandung ya. Iya. Oke. Sekarang kita beralih ke peringkat ketiga, Arema FC. Perkembangannya atau permainan sepanjang seri 1 dan seri 2 seperti apa? Arema FC ini kemarin meraih 2 kemenangan beruntun, cukup bagus di awal seri kedua ini. Terus di laga terakhir sempat imbang lawan Persebaya Surabaya 2-2. Dan dari komposisi kekuatan Arema FC juga sudah mulai padu sekarang. Hanya saja nanti di seri ketiga mereka harus kehilangan
dua pemain di lini serang, Dedik Setiawan sama Kusidia Haryudo yang dipanggil timnas Indonesia. Nah, tapi mereka masih punya Carlos Fortes yang jadi top skorernya. Dia mencetak 6 gol. Nah, dengan komposisi yang musim ini cukup mumpuni di lini serang, mungkin Arema FC bisa lebih berbicara banyak di seri ketiga nanti. Ya. Cuma kalau melihat skuadnya, meskipun pemain cadangannya ini tidak jauh berbeda ya kualitasnya dengan tim utama ya, Mas Fauzi ya. Ya, Arema FC dari segi pemain cadangan dan pemain inti itu adalah beberapa nama-nama baru yang dari pemain muda dicoba diorbitkan itu. Betul. Juga kualitasnya juga cukup bagus dari Arema FC. Ya, meskipun ada dua pemain yang dipanggil timnas, nggak usah khawatir ya. Iya. Pada seri nanti ya. Nah, yang mengejutkan ini adalah PSIS Semarang dan Bali United. Bisa cerita Mas, performa mereka di seri 1 dan seri 2 kemarin? Di seri pertama PSIS Semarang bisa dibilang cukup memuaskan, mereka sempat menjadi pemuncak klasemen Liga 1. Ya. Namun di seri kedua tampaknya agak turun performanya setelah mungkin menurut saya agak berpengaruh dengan absennya Alvendra Dewangga sama Pratama Arhan yang dipanggil timnas U23 Indonesia. Ya. Sehingga mereka belum meraih kemenangan dalam 3 laga terakhir di seri ketiga. Termasuk kalah dari Persib Bandung 1-0 itu. Terus dari Bali United juga begitu, belum stabil penampilannya di seri ketiga. Awal seri ketiga sempat 2 kali menelan kekalahan, tapi terus akhirnya bisa kembali sekarang ke performanya. Meskipun hanya menang tipis, kemarin menang dramatis 1-0 saja, itu juga sudah cukup lah untuk mereka bertahan di posisi 5 besar saat ini. Oke, kalau penampilan sampai sejauh ini legion asing yang menonjol nih dari mana, Mas Fauzi? Kalau saya masih tetap menyoroti kepada sosok Ezekiel Enduasel itu dari musim kemarin. Ya. Awal dia datang memang sudah cukup bagus penampilannya di Persib Bandung, sekarang di Bayangkara FC juga menjadi top scorer. Nah, nama satu lagi adanya si Yosef Ezejari, dia meskipun di tim Persik Kediri yang notabene di papan bawah ya, dia masih bisa menjadi top scorer, itu juga cukup bagus. Selain itu ada sosok debutan Muhammad Rashid ini yang paling berpengaruh dalam penampilan Persib musim ini menurut saya. Kalau legion asing dari Asia bagaimana Mas penampilannya? Ya, itu tadi Muhammad Rashid kan dari Palestina, dia cukup bagus performanya. Selain itu dari Persebaya juga ada si Taisei Marukawa, itu juga dibilang ada sebutan dari para supporter itu layaknya Messi dari Surabaya gitu dia, karena penampilannya cukup bagus di lini tengah baju hijau. Oke. Sekarang kita beralih ke pertandingan atau partai klasik nih, Persija versus Persib Bandung. Cuma dari catatan pertandingan terakhir Persija kurang diuntungkan kali ini ya, Fauzi. Ya. Dari catatan terakhir Persija Jakarta itu penilaian kurang positif menghadapi Persib Bandung ya. Tidak mendapatkan hasil terbaik. Oke. Kalau catatan pertemuan antara mereka kedua tim bagaimana? Saya tidak begitu mengamati secara keseluruhan pertandingan kedua tim, tapi yang jelas cukup berimbang antara Persib dan Persija. Namun bicara kekuatan musim ini, Persib Bandung layak untuk diunggulkan karena di setiap lini mereka ada pemain mumpuni. Hanya saja untuk absennya Victor Igbonimbo nampaknya akan sangat berpengaruh dalam performa Persib melawan Persija nanti. Karena dia menurut saya menjadi sosok bek tak tergantikan di pertahanan Persib, karena untuk Nick Kuiper sempat absen diganti sama Jurvianto, dia juga cukup padu dengan Igbonimbo. Nah, kalau Igbonimbo yang absen itu yang jadi PR bagi pertahanan Persib Bandung. Meskipun usianya nggak muda lagi Mas Fauzi ya? Iya benar, tapi pengalaman dia bermain di Thailand dan juga di Indonesia bersama Persipura dulu juga bisa jadi modal lah. Membawa keseimbangan ya antara pemain tua dan pemain muda ya, pemain senior dan pemain muda ya, kurang lebih seperti itu ya. Iya benar. Oke, nanti jalannya pertandingan seperti apa kita akan bahas di segmen ketiga ya, termasuk insiden skandal pengaturan skor di Liga yang kedua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten. Super Bowl ID